Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas salah satu materi kimia kelas 10, yaitu konsep mol. Agar pembahasan lebih sederhana, saya membuat bagan seperti ini, dimana mol ini erat kaitannya dengan gram massa, kemudian volume gas, baik itu RTP-nya, STP-nya, begitu juga nanti erat kaitannya dengan jumlah partikel. Hubungan mol dengan yang lainnya, jika mol nanti berhubungan dengan massa, maka ketika mencari mol, tandanya adalah dibagi. Tapi kalau nanti mencari gram, tandanya adalah dikali. Berarti kan arah panah adalah berarti yang dicari di sini. Kemudian kalau nanti dia adalah jumlah partikel, maka ketika mencari mol, maka dia akan dibagi. Tapi kalau nanti mencari jumlah partikelnya, maka akan dikali. Begitupun dengan volume gas, baik RTP-nya maupun STP-nya. Oke, untuk lebih mempermudah lagi, ini ada keterangan di sini. Setiap mencari mol, tandanya adalah bagi. Oke, dibagi dan dikali dengan apa nantinya? Itu adalah yang ada di sini, yang ada di sini, yang ada di sini, dan ada di sini. Jadi misalkan kita mau mencari mol melalui gram, berarti mol sama dengan, karena ini mol berarti tandanya adalah bagi, berarti gram dibagi dengan mr-nya. Kalau mencari gram, karena mencari gram arahnya ini berarti dikali, maka mol dikali dengan mr-nya. Kalau AR nanti kalau dia adalah suatu unsur. Begitupun nanti kalau dia adalah berbentuk volume gas. Jadi kalau mol, ingat mol pasti dibagi. Mol sama dengan V gas dibagi 24. Sedangkan V gas dalam RTP ya ini, maka ini adalah mol dikali 24. Itu jumlah partikel. Mol sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau kalau mau mencari jumlah partikel, maka ini adalah mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya. Yang terakhir kalau dia volume gas dalam bentuk STP, berarti mol sama dengan I gas dalam bentuk STP dibagi 22,4, atau V gas dalam bentuk STP ini adalah mol dikali 22,4. Ada beberapa istilah yang harus dipahami. Oke. Yang pertama adalah ada istilah STP tadi. STP itu adalah standar temperature pressure, artinya suhu standar dan tekanan standarnya, yaitu ketika suhunya 0 dengan tekanan 1 atmosfer. Kalau dia RTP itu adalah room temperature pressure, mana
suhunya adalah suhu kamar yaitu 25 derajat Celcius dengan tekanan adalah 1 atmosfer, di mana 1 atmosfer itu adalah 76 cm merkuri. 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 jumlah partikel, atau biasanya disebut sebagai bilangan Avogadro. Sedangkan R-nya adalah 0,082. Ketika suhu mau dibuat jadi Kelvin, maka 27,3 ditambah Celsius yang sudah diketahui. Oke, bagian ini adalah mol 1 per mol 2 sama dengan P1 per P2. Ini berlaku jika tekanan dan suhunya sama dengan gas lain atau pada tekanan dan suhu yang sama. Jadi hipotesis Avogadro, di mana di hipotesis Avogadro mengatakan pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol sama dengan perbandingan volume. Makanya di sini mol 1 dibanding mol 2 itu akan sama dengan P1 dibanding dengan P2-nya. Kalau di bagian ini adalah ketika suhunya dan tekanannya itu tidak STP dan tidak RTP gitu. Paham ya? Oke. Ketika dia tidak STP atau ketika tidak RTP, otomatis suhu dan tekanannya berbeda toh. Maka rumusnya adalah tekanan dikali volume sama dengan mol dikali dengan R dikali dengan T, atau volumenya sama dengan mol dikali R dikali T. R itu adalah yang ini ya, 0,082, kemudian dibagi dengan tekanannya. Oke, kalau gitu kita ke contoh. Oke. Jika diketahui ARCA sama dengan 40, ARC sama dengan 12, ARO sama dengan 16, dengan bilangan Avogadro adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23, maka jumlah partikel untuk 50 gram CaCO3 adalah berapa? Jumlah partikel sama dengan apa tadi? Karena jumlah partikel maka ini adalah dikali, berarti mol dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 nya. Jumlah partikelnya mau dicari. Mol, udah ada nggak molnya? Belum, maka harus dicari dulu. Gimana mol sama dengan, karena apa ada yang diketahui di sini adalah gramnya, maka kita menggunakan, karena diketahui gram, maka mol di sini adalah menggunakan gram per ml kali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Gramnya udah ada, itu berapa? 50 per mr. Mr nya harus dicari dari mana? Dari sini. Oke. Mr dari CaCO3 adalah jumlah unsur Ca adalah 1, berarti 1 dikali Hr nya berapa? 40 sama dengan 40. Kemudian C itu 1 dikali dengan 12, maka adalah 12. Kemudian O ada 3 di sini, berarti 3 dikali Hr nya berapa? Yaitu 16. 3 kali 16 adalah 3 kali 6 16 per 1, berarti dia adalah 48. Totalnya berapa? Totalnya adalah 100. Oke, jadi MR nya adalah
masukkan sini. MR nya udah kita ganti ya. Oke. MR nya adalah 100 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. 20 bagi 100 itu setengah, itu 0,5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. So kita ini aja 602 kali 5 2 kali 5 10 1 5 kali 0 0 1 6 kali 5 30. Berapa angka di belakang koma? Di 1 2 1 berarti ada 3. Berarti ini adalah 3,01 0 bukan koma gak ada artinya dikali 10 pangkat 23. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Massa dari 4,48 liter gas X2 pada keadaan standar atau pada keadaan STP dia adalah 14,2 gram. Berapakah MR dari X2? Oke, yang di sini adalah mau mencari MR-nya. Terlebih dahulu kita harus mengetahui molnya. Oke, dari mana? Karena di sini adalah gas dalam bentuk STP, maka Pi gas dalam bentuk STP sama dengan mol dikali berapa kalau dia STP? Itu adalah 22,4. Kalau RTP baru dia 24. Oke, di gasnya udah berapa? Udah ada, yaitu berapa? Itu 4,48. Molnya mau dicari, tapi perhatikan yang diminta adalah MR, tapi yang diketahui juga di sini adalah gramnya. Jadi mol di sini adalah gram per MR-nya dikali dengan 22,4. Oke. Gram per MR, kalau ini kita buat, kita pindah sini, pindah ruas, 4,48 per 22,4 sama dengan molnya atau gram per MR nya itu berapa? Ini adalah 44,8 bagi 22,4, itu kan di 2 kali lipat ya, berarti dia adalah 2. Dan perhatikan komanya, berarti di sini adalah 0,2 sama dengan gramnya berapa? 14,2. Oke, dibagi dengan MR, sehingga nanti MR nya sama dengan MR dikali MR sama dengan 14,2 dibagi dengan 0,2 sama-sama dikali 10, berarti 142 bagi 2 berapa? Adalah 71. Jadi MR dari X2 adalah 71. Kalau ditanya AR misalkan, berapakah AR dari X2? Ini kan X2, berarti ada 2X, 2 dikali AR-nya gitu kan, sama dengan 71. Maka AR sama dengan 71 dibagi 2 berapa? 35,5. Oke, itu kalau ditanya AR-nya. 2 ini dari 2 banyaknya. Oke, selanjutnya kita ke soal
ketahui reaksi pembakaran gas propana, yaitu propana itu adalah C3H8. Pembakarannya dibuat reaksi seperti ini, C3H8 plus 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Jika gas C3H8 dibakar 11,2 liter, jadi ada 11,2 liter dibakar C3H8 nya, berapa molkah CO2 yang dihasilkan? Oke, kita kembali lagi ke hipotesis Avogadro. Itu perbandingan koefisien itu adalah perbandingan mol. Begitu juga dengan perbandingan volume. Tapi persamaannya harus disetarakan dulu. Ini udah setara belum? Kita cek. C-nya ada 3, di sini 3 kali 1 berarti 3, udah setara. Hanya ada 8, di sini 2 kali 4 8, hanya juga 8. Di sini O-nya 2 kali 5 10. Di sini 2 kali 3 6, 4 kali 1 4, 6 ditambah 4 10, udah setara. Ini udah setara. Kalau belum setara, maka harus disetarakan terlebih dahulu. Oke, berarti perbandingan untuk Avogadro tadi, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volumenya. Perbandingan koefisien C3H8 dengan CO2 adalah perbandingannya di sini kalau itu 1 ya, dengan 3. Jadi perbandingannya adalah 1 dibanding 3, itu akan sama dengan, karena perbandingan mol, perbandingan volume juga, perbandingan molekul juga, molekul. Oke. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Di sini berarti mol dari C3H4 dibanding dengan mol dari CO2. Yang ditanya apa? Mol CO2. Oke. Ini 1 kali mol CO2 berarti mol CO2 sama dengan 3 kali mol C3H4 C3H8 ya, sorry. Berarti ini adalah 3 kali mol C3H8. Oke, berapa mol C3H8? Oke, sedangkan yang kita tahu di sini hanya volumenya. Berarti mol itu adalah gimana? Berarti ini adalah menggunakan rumus volume gas dalam bentuk STP standar. Oke, berarti ini adalah 3 mol, itu berarti gas dibagi dengan 22,4. 3 gasnya berapa? 11,2 dibagi 11,2 dibagi 22,4 itu adalah sama dengan, sama-sama dibagi 11,2 itu adalah 1/2 atau setengah. Berarti ini adalah 3 kali setengah atau 3 kali 0,5 nah dengan 1,5. Tada. Oke, kita ke contoh yang terakhir. Oke, berapakah volume gas etuna yaitu C2H2 apabila diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 2 atm? Ya, ini yang saya maksud tadi kalau dia
tidak volume gas tapi tidak dalam bentuk STP atau dalam bentuk RTP, karena perhatikan ini suhunya sudah berbeda, tekanannya juga sudah berbeda. Maka rumusnya adalah P gas V kali P sama dengan mol kali R dikali dengan suhunya. Oke, kan ditanya adalah V-nya, maka di sini adalah mol dikali R dikali dengan suhunya dibagi P. Perhatikan, T di sini adalah suhu dalam bentuk Kelvin. Maka ketika suhunya 27 derajat Celcius, ketika suhu dibuat jadi Kelvin, maka harus ditambah dengan 273 ditambah Celciusnya berapa? 27. Maka ini adalah 347 0 1 3 0 1, berarti ini adalah 300 Kelvin suhunya. R-nya berapa? R-nya udah ada, udah ketentuan, yaitu 0,082. Kemudian molnya berapa? Mol adalah di sini ada mR kemudian gramnya berapa? Kok ditulis? Ada berapakah volume gas etuna? Oke, di sini kurang soalnya. Berarti harusnya harus ada gramnya, karena kita tidak akan bisa mencari molnya hanya dengan mR doang. Di sini ada 13 gram. Ini penambahan soalnya. Dari 13 gram gas etuna, berapakah volumenya jika diukur dari 27 derajat Celcius dengan tekanannya 2 atmosfer. Mol sama dengan, karena ada gram dan ada mR, maka di sini adalah gram per mR sama dengan 13 dibagi dengan 26. 13 bagi 26 adalah 0,5. Kemudian P adalah tekanan. Tekanannya berapa? Tekanan itu. Oke, semuanya kita substitusi. Molnya 0,5 dikali 0,082 dikali 300 dibagi dengan 2. Ini kalau dikali set 8,2 kali 3 berapa? 24. Kemudian dikali